Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Ini adalah video perekaman ya, menggunakan Motorola G40 5G. Sekarang pukul 5.56 waktu Indonesia Tengah, dan ini dia ya hasil perekaman pagi dengan kamera beresolusi 50 megapiksel. Cuman ini mentok di Full HD 30 frame per second. Oke. Kalau lihat di layar sih sudah lumayan bagus ya. Bagus gelapnya, tapi masih cukup kelihatan ya. Oke, ini handheld by the way, dan ini kalau fitur stabilisasinya diaktifkan ya. By the way, ini tuh nggak ada telefotonya ya, tapi kita bisa zoom. Ini aku coba zoom ya. Nih ada sampai 6 kali. Oke, lumayan ya. Ini belum terbit mataharinya, jadi nanti teman-teman bisa lihat lah ya kualitasnya kalau udah banyak cahaya atau udah melimpah cahaya. Oke, muka aku belum tahu nih kelihatan apa enggak ya. Harusnya sih kelihatan nih. Masih gelap sih. Oke, sebenarnya kerasa sekali perbedaannya teman-teman kalau apa tuh namanya, fitur stabilisasinya dimatikan. Ini kalau dinyalakan nih kelihatan ya, jauh lebih smooth ya. Ini kalau aku bawa lari gimana nih hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Ini ternyata ada lampunya. Oke, kalau diaktifin, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan jadi lebih jelas ya kalau untuk perekaman malam ya. Oke. Dan memang tidak banyak pilihan menu ya kalau untuk ini kenapa nih untuk videonya, cuman kita bisa ada settingan untuk menaik nurunkan ininya ya, exposure-nya. Cuman jadi over exposure ya. Oke, segini aja deh. Gimana teman-teman, masih ya? Oke, ini udah normal. Gak banyak menunya ya kalau untuk apa tuh namanya, untuk video ya, dari Motorola G40 5G. Sangat-sangat minimalis. Saking minimalisnya ya. Nah, ini coba aku ganti dengan yang tanpa stabilisasi ya. Wait. Oke, ini dia teman-teman kalau fitur stabilisasinya dimatikan.
dan langsung goyang hasil gambarnya ya. Teman-teman bisa bandingkanlah dengan yang tadi, itu yang jauh lebih goyang ya. Oke. Dan menunya juga sama ya, nggak ada beda sih. Ini tetap ada 8x 6x ya, digital zoom, yang emang juga tidak bagus-bagus banget ya. Jadi ini tidak ada telefoto, sangat disayangkan. Kalau ada mungkin wow banget ya. Ini sengaja ngujinya jam segini sampai nanti mungkin jauh lebih terang gitu ya. Jadi teman-teman bisa lah compare hasilnya dalam dua situasi berbeda ya. Pas lagi low light atau lagi kurang pencahayaan ya, dengan nanti pas lagi ada pencahayaan. Tapi kalau teman-teman nonton di reviewku sebelumnya, untuk video di kamera utama tuh cukup bisa ya mempertahankan dynamic range-nya. Jadi cukup oke ya, baik itu foto maupun video. Cuman memang untuk kamera depannya yang kurang. Nah, kira-kira kalau dalam situasi seperti ini hasil kamera depannya seperti apa? Ini aku liatin teman-teman ya. Oke, ini dia hasil kamera depan dari Motorola G45 5G. Ternyata jauh lebih ini ya. Belum aku compare sih dengan yang kamera utamanya. Nanti aku liatin ya. Tapi ini dia hasil rekaman dari kamera depan ya, kamera video. Dan ini noise-nya masih lumayan kerasa, meskipun udah jelas ya wajahnya. Tapi memang ini udah jauh lebih terang ya mataharinya. Over exposure. Nah, ini balik lagi. Teman-teman bisa lihat nih, tuh kan. Udah bilang juga kemarin di review sebelumnya di pemakaian sehari ya. Ini tuh over exposure-nya. Jadi kalau kita balik sini baru kelihatan lebih bagus ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, namanya HP 2 jutaan ya. Ini aja udah bisa dibilang mantap lah untuk sebuah HP 2 jutaan atau kamera depan dari HP 2 jutaan. Oke. By the way, pagi-pagi ini aku memang biasa olahraga ya. Jalan pagi 30 menit grounding. Nanti biasanya tuh aku suka jalan-jalan di sini nih di sawah. Jadi udaranya segar banget ya. Begitu guys, ini hasil kamera depan. Kita balik ke kamera utama ya. Cuman ini memang nggak ada apa ya namanya tuh ya, nggak bisa langsung balik ya pakai kamera utama. Jadi kita harus matiin dulu. Tapi ada satu fitur yang menarik untuk video yang ada di Motorola G45 5G, yakni dual camera. Nih aku tunjukin buat kalian. Teman-teman, jadi nama fiturnya adalah bukan dual camera ya, tapi dual capture. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan kayak gini nih ya, dua kamera sekaligus. Jadi kamera depan sama nih kamera belakang ya, atau kamera utamanya.
By the way, kalau sekilas ini menarik ya, bakalan sangat cakep ya buat teman-teman yang mungkin suka ngevlog. Dan ini tuh masih bisa diutak-atik ya. Oke, nah tuh teman-teman bisa ganti modenya dari satu yang lebih kecil kayak gitu ya, bisa kamera depannya yang besar atau kamera terus kamera utamanya yang kecil kayak gini, atau ganti kayak gini. Ini cocok nih buat teman-teman yang suka ngevlog. Jadi bikin video-video review katakan ya, ini akan sangat membantu ya. Oke, jadi kayak gini. Jadi ini lebih menarik ya. Ini menurutku salah satu fitur yang nggak selalu tersedia ya di HP-HP murah ya. HP-HP low end itu nggak semua ada, atau nggak semua menyediakan fitur ini. Oke. Bahkan kemarin sempat baca tuh Apple baru akan menyediakan fitur ini di iPhone 17. Wow. Entah maksudnya dual record kayak gini atau apa gitu ya. Tapi kalau sampai kayak gini ya kelewatan banget ya. Kalah dong sama HP murah. Oke, jadi itu teman-teman ya, namanya dual capture. Tinggal pilih lewat menu more ya. Jadi pas buka kamera lalu pilih more, nanti ada tulisannya dual capture dan pilih yang ada logo, kayak logo video gitu ya. Olahraga. Hah? Tembe. Oh, sedia hanya jawarnya. Itu guys ya, fitur dual capture di Motorola G45 5G. Dan ini udah makin terang, jadi teman-teman masih atau udah bisa lihat ya. Sekarang suasananya udah semakin kelihatan ya. Objek-objeknya udah mulai kelihatan nih, sawahnya udah mulai jelas. Ntar aku balik pakai kamera utama ya. By the way, untuk stabilisasinya itu bisa diaktifkan di kamera depan dan kamera belakang ya. Nah, ini dalam kondisi kalau teman-teman lihat cukup stabil karena memang stabilisasinya diaktifkan. Ini teman-teman bisa compare dengan kalau misalnya fitur stabilisasi di kameranya dimatikan. Ntar teman-teman bisa lihat perbandingannya ya. Oke, ini kalau kamera fitur stabilisasinya dimatikan, teman-teman bisa lihat videonya lebih shake, lebih goyang. Cuman memang angle view-nya jauh lebih luas ya, jauh lebih lapang. Kalau tadi stabilisasinya diaktifkan itu lebih crop ya, lebih dekat kayak gitu. Nah, ini ternyata angle view-nya jauh lebih lapang atau lebih luas. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau bikin video dengan kamera bikin video dengan kamera depan dalam kondisi stabilisasinya diaktifkan atau dimatikan. Tinggal dipilih aja. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat kalau fitur stabilisasinya di kamera utama ya dimatikan. Di video review yang kemarin sebelumnya juga ini sempat tak angkat lagi ya. Cuman memang nggak sebanyak ini contohnya. Nah, ini kerasa banget ya kalau teman-teman lihat. Kalau aku lihat di viewfindernya juga ini goyang-goyang ya. Untuk kamera ininya, hasil perekamannya ya. Oke. Nah, ini bandingin sekarang teman-teman ya.
dengan stabilisasi yang apa tuh namanya, diaktifkan ya. Jadi bisa compare kemulusan atau kehalusan ya videonya. Nah, ini dia. Memang kerasa ya, jauh lebih smooth saat fitur stabilisasinya diaktifkan. Gimana kalau kita coba buat lari-lari? Kalau bisa lihat ya hasilnya. Apakah stabil atau tidak? Oke. Sekarang matahari udah terbit ya. Ini kamera depan by the way. Matahari udah terbit dan sudah makin jelas tentu ya, teman-teman bisa lihat perbandingannya. By the way, ini dengan kamera depan sekali lagi dalam kondisi gambar ini ya, apa tuh namanya, stabilisasinya dimatikan ya. Jadi dynamic range-nya nggak bekerja, jadi kurang bagus ya kalau kayak gini ya, membelakangi cahaya. Wajahku masih kelihatan, tapi belakangnya nih overexposure banget ya. Nah tuh kalau kita tap di situ tuh gelap banget, mukaku yang gelap. Coba kita aktifkan ininya ya. Ini ada dua double exposure. Oh tetap nggak bisa. Ada slider untuk ininya ya. Oke. Ya, dengan pencahayaan yang melimpah, kamera depan, terus stabilisasinya diaktifkan ya. Ada bedanya. Tetap sama-sama nih. Kalau membelakangi cahaya ini tetap. Wajahku masih lumayan kelihatan. Oke. Cuma nggak bisa di lock gitu ya. Coba. Ini kalau kita lock, oke. Exposure lock, tapi nggak bisa ya. Wajahku malah yang tidak terlihat jelas ya. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Kita akan compare dengan kamera utamanya ya. Kira-kira sama atau apakah overexposure juga dengan kondisi pencahayaan seperti ini. Liatin aja sendiri teman-teman ya. Oke, ini hasilnya ya, rekaman menggunakan kamera utama. Teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ya, kira-kira aman gak sih videonya. Masih sama overexposure kah atau lebih bagus ya untuk dynamic range-nya? Aku belum lihat ya, aku nggak lihat ya. Aku lihat sebentar lagi aja ya. Ternyata emang sama aja ya, tetap overexposure ya. Jadi ya nggak terlalu bisa diharapkan, tapi minimal hasilnya cukup lah ya untuk kebutuhan ya dokumentasi ala-ala yang bisa teman-teman lakukan ya, termasuk misalnya untuk Facebook Pro gitu ya, atau ya di media sosial masih bisa lah ya. Itu ya teman-teman, jadi hasil rekaman videonya
By the way, ini ada audio zoom ya. Kalau kita zoom kira-kira suaranya masih beneran bakalan ke zoom gak sih? Ini aku lagi zoom burung merpati. Coba kita lihat ya. Satu hal juga yang mungkin bisa teman-teman perhatikan adalah kondisi atau suara yang dihasilkan ketika fitur AI audio atau audio zoom diaktifkan dengan yang tidak. Nah ini kalau audionya tuh dimatikan ya, audio zoomnya dimatikan, suaranya jauh lebih lebih bulat ya dibandingkan kalau dengan saat fitur audionya atau audio zoomnya diaktifkan. Ini teman-teman bisa lihat contohnya. Ini contohnya kalau fitur AI audio atau audio zoomnya diaktifkan ya teman-teman. Jadi bisa dibandingkan kalau ketika zoomnya diaktifkan itu audio zoomnya diaktifkan itu lebih agak sedikit bergema, bukan bergema sih, lebih ke tidak bulat aja ya kedengarannya, itu lebih lebih pecah ya dibanding kalau kita matikan audio zoomnya. Jadi ya kadang ada fungsinya untuk audio zoom, kadang juga jadi mengganggu gitu ya kalau kita ambil video biasa kayak gitu. Oke guys, untuk Motorola ini juga punya kamera makro ya, 2 megapiksel. Dan ini kita bisa coba untuk bikin video-video makro ya. Teman-teman, caranya tinggal tap aja ya gambar kayak bunga gitu loh di layar. Nanti tinggal cobain ya. Oke, lumayan untuk bikin video-video makro, meskipun memang tidak ini banget ya, agak susah sih untuk fokusnya. Ini jadi benar-benar harus ya lumayan lah, meskipun memang tidak terlalu wow. Ya tapi bisa lah buat bikin video-video atau shoot jarak deket banget ya, yang detail-detail gitu. Ini sebagai penutup aku kasih bonus guys. Ini kalau kita compare hasil kamera Motorola G45 5G dengan iPhone 15 Plus ya. Berarti teman-teman bisa compare langsung ya hasilnya. Nih. Sangat jauh kelihatan ya perbandingannya kalau dari berbagai sudut ya. Kalau iPhone 15 Plus ini lebih warm gitu ya hasil gambarnya, cuman tentu lebih detail ya, lebih tajam
Sementara kalau di Motorola G45 5G enggak dong. Nih teman-teman bisa compare, langitnya aja udah jelas banget ya perbandingannya. Gimana kalau kita pakai buat wajah ya? Ini dia. Teman-teman bisa bandingkan. Oke, nih. Kira-kira mana yang bagus? Dynamic range-nya. Ya jelas iPhone lah ya. Tapi setidaknya Motorola G45 5G bisa agak-agak mengimbangi gitu ya. Oke. Oke teman-teman, itu dia ya video hasil video perekaman dari Motorola G45 5G. Tadi udah beda situasinya ya, dari yang gelap banget, masih gelap, terus sampai sekarang yang mataharinya udah terbit ya, udah ada sunrise. Jadi bisa dilihat ya perbandingannya dalam kondisi yang low light atau minim cahaya dengan yang cahayanya melimpah. Kira-kira menurut kalian dengan harga 2 jutaan, apakah Motorola G45 5G ini bisa dipertimbangkan untuk dibeli dengan alasan kebutuhan foto-foto ataupun video? Monggo langsung aja komen. By the way, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar nanti di akhir 2025 tuh bisa 7.000 bisa 10.000 subscriber. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.